datang di podcast kelompok kami. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Hukum Bisnis. Kenalin, aku Regina Laili Kolkanada dan kakak-kakak di sini. Silakan. Saya Maulidia Putri Aprilia sebagai narasumber. Saya Clara Dinaida sebagai narasumber. Saya Agnes Sabila sebagai narasumber. Saya Diki Chandra sebagai narasumber. Saya Ahmad Sirosudin Najib sebagai narasumber. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tema bisnis di Indonesia, tantangan hukum di era digital. Kenapa sih kita pilih tema ini? Karena saat ini perkembangan bisnis di Indonesia sangat pesat. Banyak masyarakat yang melakukan atau membuka usaha mulai dari UMKM, toko online hingga perusahaan berbasis digital. Nah, tapi di balik perkembangan digital tersebut ada aturan hukum yang harus dipahami agar bisnis dapat berjalan aman, adil, dan berkelanjutan. Nah, di diskusi kali ini kita akan membahas pentingnya hukum bisnis, tantangan bisnis digital, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan solusi agar pelaku usaha dapat menjalankan bisnis sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku. Nah, sekarang nih yang pertama kita tanya ke Mas Diki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hukum bisnis dan kenapa hukum bisnis sangat penting bagi dunia usaha? Hukum bisnis adalah seluruh aturan yang mengatur kegiatan usaha, baik usaha kecil maupun perusahaan besar. Aturan tersebut mencakup pendirian perusahaan, perjanjian bisnis, hubungan kerja, perpajakan, perlindungan konsumen, hingga penyelesaian sengketa. Tujuan utama hukum bisnis adalah memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha. Dengan adanya hukum, pelaku usaha mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, seorang yang ingin membuka usaha sebaiknya memiliki nomor induk perusahaan atau NIP agar usaha memiliki legalitas. Selain itu, jika bekerja sama dengan pihak lain, sebaiknya dibuat perjanjian tertulis agar hak dan kewajiban masing-masing jelas. Menurut saya, hukum bisnis bukan hanya melindungi konsumen, tetapi juga melindungi pelaku usaha dari berbagai risiko seperti prestasi, penipuan, ataupun perselisihan. Terima kasih Mas Diki atas jawabannya, penjelasan yang sangat jelas. Sekarang nih kita mau tanya ke teman kita yang satunya nih. Menurut Mbak April, semua orang kan sekarang berjualan secara online. Gimana sih tantangan hukum dalam bisnis digital di Indonesia? Jadi perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat bagi dunia bisnis. Sekarang masyarakat bisa berjualan melalui Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Instagram, Facebook, bahkan WhatsApp. Namun perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan hukum. Contohnya ada penipuan online, barang palsu, penyalahgunaan data pribadi konsumen, serta promosi yang tidak sesuai dengan kondisi barang. Misalnya, sebuah toko online memasang foto produk yang sangat bagus, tetapi barang yang diterima pembeli ternyata berbeda. Hal tersebut tentu merugikan konsumen. Selain itu, ada juga masih banyak pelaku usaha yang menggunakan musik, foto, atau logo milik orang lain tanpa izin. Padahal tindakan tersebut dapat melanggar hak cipta. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami aturan mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan hak kekayaan intelektual agar usahanya tidak melanggar hukum. Itu menurut saya. Menarik sekali ya jawabannya. Jadi ternyata bisnis itu bukan soal untung sama rugi ya teman-teman, tapi juga punya tanggung jawab hukum. Nah, kalau begitu nih, menurut Mbak Salsa, gimana sih perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia? Di Indonesia terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak masyarakat sebagai pembeli. Konsumen memiliki beberapa hak seperti memperoleh informasi yang benar mengenai produk, mendapatkan barang yang aman dan berkualitas, serta memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian. Sebaliknya, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, misalnya memberikan informasi yang jujur, menjamin kualitas barang, dan memberikan pelayanan yang baik. Sebagai contoh, apabila makanan yang dijual ternyata sudah kadaluarsa tetapi masih dipasarkan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, kejujuran merupakan salah satu prinsip penting dalam menjalankan bisnis. Terima kasih. Betul banget nih. Nah, kepercayaan konsumen itu adalah modal utama bagi semua pelaku usaha ya teman-teman. Jadi selanjutnya nih mau tanya nih ke Mas Najib, kenapa sih persaingan usaha harus diatur oleh hukum? Terima kasih sebelumnya. Jadi persaingan usaha memang diperlukan agar perusahaan terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Namun persaingan harus dilakukan secara sehat. Beberapa contoh persaingan tidak sehat adalah monopoli, kartel harga, menjatuhkan persaingan dengan informasi palsu, atau meniru merek dagang milik perusahaan lain. Jadi di Indonesia dapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang bertugas mengawasi dan agar persaingan berjalan secara adil. Jika seluruh pelaku usaha mematuhi aturan, maka iklim bisnis akan semakin sehat dan konsumen juga memperoleh manfaat berupa harga yang wajar serta kualitas produk yang lebih baik. Terima kasih Mas Najib atas jawabannya. Sebagai penutup nih teman-teman, kita tanya ke teman kita yang paling terakhir nih. Menurut Mbak Clara, apa yang sebaiknya dilakukan pelaku usaha biar bisnisnya tuh berkembang sekaligus tetap mematuhi peraturan yang berlaku atau hukum yang berlaku? Menurut saya, setiap pelaku usaha harus mulai memahami hukum bisnis sejak mendirikan usaha. Hal-hal sederhana seperti mengurus legalitas usaha, membuat perjanjian kerja sama secara tertulis, menghormati hak konsumen, menjaga kualitas produk, membayar pajak sesuai ketentuan, dan tidak melakukan persaingan usaha yang curang merupakan langkah penting agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Dengan mematuhi hukum, pelaku usaha akan lebih percaya oleh konsumen, memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan terhindar dari berbagai sengketa hukum. Terima kasih buat kakak-kakak yang ada atas jawabannya, diskusi yang sangat menarik. Jadi dari pembahasan dari diskusi kita kali ini disimpulkan hukum bisnis itu bukan suatu penghambat untuk kegiatan usaha, tapi fondasi agar bisnis tetap berjalan secara adil, aman, dan berkelanjutan. Nah, di era digital, pemahaman soal hukum bisnis ini bisa jadi sangat penting karena transaksi itu agar transaksi bisa dilakukan dengan cepat dan melibatkan banyak pihak. Nah, semoga podcast ini dapat menambahkan wawasan kita semua mengenai pentingnya hukum bisnis dalam mendukung perkembangan dunia usaha di Indonesia. Saya mewakili seluruh anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah menyimak podcast kami. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas.